warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini perkenalkan saya Nim Surafita Wulandari, NIM 1122028 dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, akan menjelaskan tentang modul yang saya buat, yaitu modul pendidikan kewarganegaraan kelas 10 dengan materi sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Baik, untuk halaman selanjutnya yaitu daftar isi. Yang pertama sampul, yang kedua daftar isi, yang ketiga kata pengantar, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan di dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia sudah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, latihan soal, dan yang terakhir penutup. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan yang mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Untuk selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan horizontal dan vertikal. Yang horizontal ada 5, kekuasaan konsekutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan konsekutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan yang keempat kekuasaan yudikatif. Untuk selanjutnya yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Untuk yang selanjutnya yaitu kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggara pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk selanjutnya pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi ditetapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada daerah otonom seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang diberikan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Cukup sekian penjelasan dari modul yang saya buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.